Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan masalah pivot dan grouping set. Sebenarnya pertemuan ini dibahas di pertemuan ke-10 ya. Kita sekarang sudah masuk ke pertemuan 11 sebenarnya. Jadi pada minggu ini kita coba membahas, saya akan coba menjelaskan dua materi sekaligus, yaitu pivot dan grouping set, kemudian ada windowing di dalam SQL Server. Untuk yang teknik windowing nanti akan dibahas di web di video yang terpisah. Oke ya. Jadi sebenarnya apa itu pivot? Sebenarnya itu apa grouping set ya di sini. Jika teman-teman mengenal pivot, pivot itu sebenarnya sudah dipakai atau sudah banyak kita terapkan dalam berbagai macam hal ya. Jadi biasanya kalau kalian berkutat pada Excel, biasanya kalian diminta untuk mengubah kolom menjadi baris, baris menjadi kolom. Nah, itu juga salah satu penerapan dari pivot seperti itu. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan coba membahas ada 4 pokok bahasan. Yang pertama adalah pivot, yang kedua unpivot, terus yang ketiga grouping set, dan yang terakhir adalah roll up dan group cube. Ya, jadi di sini ada, kalau kalian sudah pernah belajar group ya, group by seperti itu. Nah, grouping set ini sebenarnya adalah subgroupnya dari group by di sini. Nah, di ini merupakan teknik grouping atau teknik pengkelompokan. Jadi secara universalnya, secara garis besarnya itu ada group ya. Terus kalau kita ingin mendetailkan lagi, kita groupingkan berdasarkan misalkan kategorinya atau beberapa variabel yang lebih mendetail lagi, kita bisa menggunakan grouping set. Kemudian untuk roll up dan cube ini juga sama-sama bentuk grupnya, akan tetapi nanti di sini kita akan dilakukan apa ya, semacam penjumlahan dari total anggota yang ada di dalam grupnya itu sendiri, itu untuk terkait dengan roll up sama cube-nya ini sendiri ya. Jadi nanti hasilnya akan beda juga. Jika teman-teman sudah ngerjakan job sheet-nya, mungkin sudah ngerjakan duluan, nah di situ akan kelihatan bedanya, nanti akan saya bahas. Yang pertama adalah kita membahas pivot terlebih dahulu ya, pivot dan unpivot. Jadi secara umum pivot itu gimana sih caranya kita menghasilkan data. Yang pertamanya data itu diolah secara vertikal ya, vertikal. Gimana caranya mendapatkan informasi dari data ini jika ditampilkan secara horizontal. Nah, kenapa kok kita perlu mengubah dari vertikal ke horizontal? Di sini permasalahannya adalah terkadang di data yang sudah kita tampilkan, misalkan kita pakai select ya, entah apapun itu cara selectnya, di situ kan kita biasanya pakai yang model vertikal. Nah, di situ informasi yang didapatkan kurang terperinci ternyata. Terkadang kita ingin mendapatkan resume-nya atau analisisnya atau gambaran umum dari data yang secara ditampilkan secara vertikal ini, gambaran umumnya seperti apa. Nah, seperti itu. Akhirnya ada pivot seperti itu. Sebenarnya konsep ini sudah diterapkan juga di Excel. Kita coba ambil contoh, habis ini contoh di Excel-nya ya. Saya coba jelaskan yang ini dulu. Jadi di sini pivot itu sendiri operator ya. Dia digunakan untuk rotate data dari data yang berorientasi row atau yang vertikal diubah, ini kan vertikal ya, diubah menjadi yang berorientasi horizontal seperti itu. Nah, kemudian nilai-nilai dari suatu kolom yang berbeda itu nanti akan digunakan sebagai judul dari kolom lainnya. Nanti kita akan bahas lebih detail masalah yang ini. Contohnya seperti ini nih. Yang tadi disebutkan nilai-nilai dari suatu kolom, yang di dalam satu kolom itu ada nilai-nilai yang berbeda. Misalkan kita lihat ya, kita select lah dari tabel ini. Misalkan katakanlah ini adalah tabel A. Kita select,
Terus di sini ada kategori, macam-macam kategorinya adalah ini. Kemudian ada kuantitas, kemudian ada tahun, seperti itu. Gimana caranya kita mengubah ini yang bentuk yang vertikal, gimana caranya kita mengubah ke bentuk yang informasi secara horizontal. Kalau kita lihat di sini, kita bisa lihat di sini ada informasi detail kategori. Kategori ada beberapa variannya, macamnya di dalam kategori itu. Contoh misalkan di sini ya, kan ini ditampilkan berulang ya karena dia adalah vertikal ya kan. Contohnya condiments. Nah, ini kan berulang. Kalau kita select berdasarkan select distance kategori dari tabel A seperti itu. Nanti akan ditampilkan seperti ini. Ini berarti adalah varian dari kategori itu. Kemudian kita bisa select distance order year dari tabel A, misalkan seperti itu. Itu akan ada kategorinya seperti ini. Ya, 2006, 2007, 2008. Nah, ini loh. Ini yang tadi disebutkan di slide yang sebelumnya, nilai dari suatu kolom yang berbeda itu akan digunakan sebagai judul di kolom lainnya. Kalau yang di sini kita ingin tahu gimana total jumlah produk berdasarkan kategori untuk per tahunnya. Jadi di sini ada nilai yang berbeda-beda, ini nanti akan dijadikan judul per kategori ya. Jadi dia jadikan judul per tahun, mulai dari 2006, ya kan, 2007 dan seterusnya. Terus di sini adalah jumlahnya seperti itu. Oke. Nah, ini adalah contoh. Jadi kalau kita mau mendapatkan seleksi biasa yang seperti ini, ya kan, kita seleksi di database. Contohnya di sini ya, kita menggunakan database toko sepeda. Ini yang sudah kita gunakan untuk kuis sama UTS yang kemarin. Nah, ini contohnya. Oke, kita stop dulu di sini. Kita coba lari ke Excel terlebih dahulu. Nah, ini teman-teman contohnya ya. Kalau kita menerapkan pivot di Excel, jadi contoh di sini ini saya punya data daftar nilai gitu ya. Ada daftar nilai, di situ ada data detailnya adalah nomor nama, jenis kelamin, kemudian adalah nilai PPK dan nilai praktik. Nah, di sini nilainya, kemudian di sini ada nilai sikap. Nah, ini kan data bentuk horizontal ya, bentuk vertikal maaf. Jadi gimana caranya kita mendapatkan resume atau gambaran besar atau analisis ya dari data ini, seperti itu. Kita bisa menerapkan ini, kita bisa mendapatkan informasi yang secara lebih mendetail itu kita bisa menggunakan pivot. Nah, di sini kan ada pivot table, kalian bisa buka lah di sini ada recommended pivot table, di sini ada model pivot yang direkomendasikan oleh Excel. Contohnya seperti itu ya. Kita coba contoh yang paling lengkap. Contohnya misalkan seperti ini. Nah, di sini dia ada jenis kelamin, kemudian ada data, kemudian ada total, dan seterusnya. Itu kita pakai yang ini aja deh, yang ini. Nah, kalau kalian lihat ya di sini kan kita belum tahu di sini jumlah prianya berapa, jumlah perempuannya berapa, seperti itu kan ya. Itu kita bisa lihat datanya. Nah, ini contohnya untuk kita bisa melihat data dari jumlah laki-laki maupun perempuan di situ, atau mungkin blank yang datanya tidak ada jenis kelaminnya berapa. Seperti itu contohnya itu. Nah, di sini kalau kalian lihat kan ada pilihannya. Ada pilihannya kira-kira mana yang mau dijadikan kolom dan mana yang mau dijadikan row. Nah, itu sebenarnya tinggal kita menempatkan apa yang pas seperti itu. Contohnya ini ya, seperti ini ya. Kolomnya berarti laki-laki, perempuan, ya kan, laki-laki, perempuan. Nah, di sini ada grand total karena tadi di yang sebelumnya itu ada jumlahnya juga. Nah, seperti ini. Jadi dari data yang
Mana ya tadi data yang ini, yang banyak seperti ini. Fungsi dari pivot itu sendiri adalah untuk merangkum data, lebih seperti itu, atau untuk memudahkan kita mendapatkan informasi dari data yang seperti ini. Kalau kita datanya masih seperti ini, yang 40 barisan, itu kan ya masih bisa lah kita dapatkan informasinya dengan mudah. Kan tetapi kalau kita sudah berbicara masalah di database, datanya yang sudah banyak, nah itu teknik seperti ini juga akan sangat perlu, seperti itu ya. Meskipun kalian bisa mendapatkannya dengan menggunakan select atau group select seperti biasa, meskipun seperti itu bisa. Kan tetapi ada teknik lain, yaitu kalian bisa mendapatkan tampilan yang lebih simpel itu dengan menggunakan teknik pivoting yang habis ini akan diajarkan. Seperti itu. Oke, kita kembali lagi ke PPT kita ya. Nah, ini teman-teman contohnya untuk proses pivot. Jadi di situ paling tidak kita ada 3 tahapan untuk menerapkan pivot atau untuk men-select dengan menggunakan pivot. Nah, di sini kita menggunakan database ya, toko sepeda. Database toko sepeda, kalau kalian lihat sebelumnya, nah ini adalah database yang dibuat untuk kuis dan UTS kalian. Tabel-tabelnya seperti ini, mungkin kalian sudah hafal. Kita coba menerapkan pivot di dalam database ini, seperti itu. Contoh yang ini ya. Jadi kita akan seleksi. Jadi kita select dasar kategorinya sama jumlah produknya. Jadi di sini saya ingin mendapatkan nama kategorinya apa, kemudian jumlah seluruh produknya di dalam kategori itu apa. Kalau kita melakukan seleksi ini, nanti outputnya adalah yang ini. Jadi yang ini ya, saya coba slideshow kan. Seleksi yang ini, itu outputnya adalah yang ini. Seperti itu. Jadi nanti ada kategori name-nya ini, kemudian product count-nya ini. Seperti ini. Oke. Nah, kita kan udah mendapatkan nih kategori name, product count. Di sini kita pingin pivot tabel itu. Jadi yang di kategori name, di sini kan ada list panjang, ini nanti akan diubah menjadi kolom. Dan ini adalah isi dari kolom itu. Jadi nanti ini ya contohnya children, comfort jadi kolom yang di sini, creaser jadi kolom yang di sini, dan seterusnya sampai ada 7 kolom. Kita ingin mengubah ini menjadi 7 kolom itu. Nah, kemudian tahapan yang selanjutnya adalah kita ingin mendetailkan lagi. Udah diubah seperti ini, saya punya data seperti ini. Terus kita juga ingin mendetailkan lagi, kita masuklah itu ke tahunnya, model year-nya. Di situ kita menambahkan kolom, di select tahun, kolom tahun. Nah, kalau kalian bandingkan dari hasil yang ini sampai hasil yang ini sebenarnya adalah cuma menambahkan satu kolom aja, tetapi hasilnya bisa nanti langsung terseparasi atau terpisah menjadi seperti ini, menjadi lebih detail, seperti itu. Sebenarnya bisa nggak digunakan pivot, tidak menggunakan pivot kan sebenarnya bisa ya. Jadi teman-teman kan bisa sebenarnya di sini kan nanti jadinya adalah kategori name, product count, terus di sini kan tahun gitu kan, misalkan, atau di sini model year gitu kan, model year. Terus di sini ada 2016, misalkan ada 2017, 2018. Terus kategori name-nya adalah sama. Kategori misal di sini children recycle, otomatis kalau ada 3 tahun ya berarti ini children recycle-nya ada 3 gitu kan ya. Terus tahunnya beda-beda dan ini adalah jumlahnya, count-nya yang beda-beda. Jadi itu kan bisa. Nah, informasi yang akan didapatkan intinya sama saja. Yang satu dalam bentuk vertikal, yang satu dalam bentuk horizontal. Tetapi kalau kalian lihat yang bisa lebih enak untuk dilihat atau yang bisa menggambarkan lebih jelas, itu kan kalau kita ubah bentuknya menjadi seperti ini. Nah, itu loh pentingnya pivot. Jadi sebenarnya kita bisa menampilkannya di dalam bentuk vertikal. Kan, tapi untuk lebih jelas atau untuk mendapatkan hasil yang lebih bagus, untuk pemahaman yang lebih mudah, kita bisa menggunakan pivot untuk bisa menampilkan hasil yang seperti ini. Otomatis misalkan kalau kalian pihak pimpinannya dari toko sepeda ini, kalian bisa lebih mengerti dengan tampilan
laporan yang model seperti ini daripada yang model vertikal yang seperti dijelaskan tadi. Nah, untuk source yang ini ya, itu ada di LMS kalian. Sudah saya upload semuanya. Ada semuanya di situ. Jadi kalau kalian lihat ya, di LMS nanti ada ini, latihan pivot 2. Di sini Jobseek otomatis sudah mengumpulkan semua ya, karena kemarin kita sudah kasih waktu 2 minggu. Di sini kita hanya mengulang saja masalah pivotnya. Nah, ini bisa kalian download di situ. Terus kita coba lah ya pivot di sini. Jadi kita pakai contoh database toko sepeda. Terus di sini ada tahapan. Paling nggak itu kita ada 3 tahapan kalau bikin pivot. Yang pertama adalah seleksi database dasar. Yang kedua, kita bisa menggunakan bantuan dari CTE atau dari table untuk mempermudah dalam proses perseleksiannya. Kemudian yang ketiga, kita mengaplikan pivot. Jadi di dalam pivot itu sendiri kita bisa menggunakan 2 sebenarnya. Yang biasa, yang umum digunakan adalah derivative table. Ya kan, ada istilahnya kita membuat temporary, hasil yang temporary kita bisa menggunakan derivative table. Kemudian kita juga bisa menggunakan CTE untuk menselect hasil yang temporary itu. Kemudian baru di-apply lah source pivotnya. Kita coba ini pivot ya. Untuk template penulisannya seperti ini. Jadi ada seleksi, kemudian kolomnya yang mau diseleksi apa, ya enggak. Terus ada from. Nah, kalau yang ini berarti dia pakai derivative table, ya enggak. Di sini ada select di dalam from. Ini contohnya adalah sinteks pivot dasar dengan menggunakan derivative table. Seperti itu. Tapi nanti kalau CTE pada umumnya secara garis besarnya sama. Di situ kan kalian tinggal kasih width gitu kan. Terus apa? Itu nanti ada contoh yang CTE. Intinya di sini adalah ada seleksi dasar seperti itu, seleksi database-nya apa, terus nanti baru dilakukan pivoting. Nah, di dalam pivot itu elemennya itu ada 3 ya, grouping, spreading, sama aggregation. Grouping itu kalau mana aja yang mau kalian tentukan. Kalau mengkelompokkan yang bagian mana saja, seperti itu. Kemudian untuk spreading itu sebarannya. Jadi contohnya kalau yang tadi contohnya adalah tahun ya, tahun sepedanya berapa, nah itu spreadingnya 2000 berapa tadi, 2018, 2016 itu spreadingnya. Aggregation adalah fungsi agregasinya, fungsi hitungannya. Kalian ingin mendapatkan jumlah kah, kalian ingin mendapatkan count, sum, atau yang lainnya. Nah, contohnya seperti yang tadi kan ini. Kalau kalian lihat di sini adalah tadi kan ada 3 unsur ya, kategori. Kategorinya ini spread itu adalah sebarannya. Itu ya berarti ini. Kategorinya ini dia disebarkan di tahun berapa aja. Nah, kemudian ada agregasi. Agregasinya kita pakai apa? Karena kita di sini ingin mendapatkan jumlah total, berarti kita pakai sum. Ini adalah agregasinya, sum kuantitas. Itu yang dijumlahkan apa? Yang dijumlahkan adalah kolom kuantitas. Seperti itu. Terus yang selanjutnya adalah unpivot. Unpivot adalah kebalikan dari pivot. Jadi di mana kita datanya kita yang tadi dari vertikal gitu kan kita ubah menjadi horizontal atau disebut juga column base. Data yang sudah dalam bentuk column base atau horizontal kita ubah menjadi vertikal lagi atau row base seperti itu. Nah, kita menggunakan sintaksnya apa? Sintaksnya unpivot. Pivot sama unpivot. Oke. Nah, gimana caranya? Caranya di sini ya. Jadi kalian seleksi. Biasanya kalau untuk unpivot itu nantinya data yang tabel, ya kalau di sini ada contoh tabel yang sudah berbentuk kolom base. Jadi di sini sales pivot kategori sales itu sudah bentuk column base. Dia ingin diubah menjadi bentuk row base. Nah, kalian tinggal menggunakan perintah pivot. Nih. Nah, ini contohnya demo pivot. Jadi di sini kita menggunakan grid view dulu untuk menangkap hasilnya secara temporary. Kalian bisa menggunakan view.
Jadi kalau tadi ya sudah dijelaskan, kita bisa menggunakan derivative table, atau untuk mendapatkan hasilnya yang secara temporari kita bisa menggunakan derivative table, yaitu dengan cara yang ini. Ini kan derivative table, ya enggak? Hasilnya bisa digunakan secara temporari. Atau kita bisa menggunakan CTE untuk mendapatkan hasil yang temporari, atau kita juga bisa create view dulu. Jadi kita mau selectnya apa, select database-nya, kita mau outputnya seperti apa, di create view dulu. Nah, nanti pivotnya itu nanti baru seleksi dari view-nya kalian. Seperti itu. Ini cara yang lebih mudah, yaitu di create view dulu, seleksi mau apa, kemudian baru dipivotkan view tadi. Atau kalian bisa select derivative table dulu, langsung dipivotkan, seperti itu. Kalau kita pakai seperti ini, nah ini kan dia seleksinya dari tabel yang tadi kan sales kategori. Jadi kita bisa langsung select dari view yang sudah dibuat, sales kategori view quantity, mana tadi. Nah ini, yang ini. Kemudian kita langsung bikin pivotnya. Nah di sini adalah kalian seleksinya itu adalah karena yang di sales kategori view quantity year itu pas waktu di select, nanti hasilnya adalah, kita langsung aja ya, di sini aja. Ini source-nya ada di LMS kalian. Kita coba yang latihan pivot 1 di situ. Nah, ini contohnya. Mana ya? Ini. Contoh yang tadi. Nah, ini. Yang pertama tadi itu kita diminta untuk membuat view. Kalau view itu dieksekusi atau kita select bintang dari view sales kategori quantity year. Karena tadi view-nya sudah ada ya, kategori quantity year itu sudah ada view-nya. Nah, kan di sini ada, nah yang ini view-nya. Kalau kita select bintang, hasilnya nanti akan seperti ini. Saya punya kategori, saya punya jumlah, saya punya order year. Nah, kalau kalian lihat di sini, ini yang ingin kita pivotkan, atau ini yang ingin kita bentuk menjadi column base. Column base-nya nanti berdasarkan apa? Column base-nya nanti berdasarkan kategori, dan ada spread-nya atau sebarannya. Sebarannya berdasarkan apa? Berdasarkan jumlah atau berdasarkan nilai yang ada di kolom order year, yaitu 2006, 2007, dan 2008. Ini adalah kategorinya, dan ini adalah spread-nya. Seperti itu. Terus pivotnya gimana? Nah, ini ya. Di sini kan ada ya, ada derivative table. Ya kan, from, di dalam from itu nanti ada select lagi. Anda select lagi dari view yang tadi dibuat. Nah, kalau kalian lihat ya, view yang tadi dibuat kan ini yang select kategori quantity sama order year. SD, kalian aliaskan. Kemudian baru dipivotkan. Yang dipivotkan apa? Oh, kuantitinya yang ini. Yang ini mau saya jumlahkan. Berarti agregasinya apa? Sum quantity. Saya mau jumlahkan berdasarkan apa? Oh, saya mau jumlahkan berdasarkan tahun order. Tahun order adalah ini. Ya, 2006, 2007, 2008. Kemudian saya aliaskan lagi. Kalau kita lakukan seleksi yang ini, akhirnya akan jadi hasil yang seperti ini. Kenapa bisa langsung seperti ini? Karena kita pivotkan jumlah yang tadi, kemudian untuk sebarannya diseleksi sebaran yang ini, di mana hasil seleksi sebaran yang 2006, 2007, 2008 itu ngambil dari data yang order ya. Seperti itulah. Jadi contohnya seperti ini. Terus gimana kalau saya mau mengunpivotkan lagi? Saya mau mengunpivotkan lagi di sini. Contohnya saya bikin aja lah tabel baru.
Maksudnya yang di PPT itu tadi seperti itu. Saya bikin tabel baru, pivot kategori sales. Nah, di situ adalah isinya datanya adalah kategori 2000 terus tahun. Di sini. Kategori terus tahun. Kalau kalian perhatikan ini tabel yang ini itu strukturnya kan sama dengan yang view yang ada di sini kan? Ya, sama. Karena sama, kita langsung insert berdasarkan view yang sudah dibikin tadi, atau view yang sudah dibuat tadi adalah view mana tadi? Nah, ini kategori quantity year kita bikin. Jadi saya insertkan ke tabel yang barusan dibuat ini, kemudian insertnya berdasarkan apa? Saya select semua data berdasarkan view yang ada di quantity year, seperti itu. Jadi seperti ini insertnya. Nah, nanti kalau kalian lihat ya, karena ini tadi udah bikin, ini tabel yang barusan dia select bintang from sales pivot kategori sales. Jadi nggak perlu menginputkan satu-satu, tetapi inputnya berdasarkan dari source pivot yang dari view yang sudah dibikin sebelumnya, yang saya ini. Oke. Nah, saya sudah punya tabel namanya tabel pivot kategori sales, modelnya seperti ini. Misalkan ini adalah tabel baru, ya emang ini adalah tabel baru, saya ingin menampilkan tabel yang kolom base seperti ini, ditaruh ke row base, seperti itu. Kita bisa menggunakan unpivot. Yang di unpivotkan apa? Kuantitasnya. Kuantitasnya yang ini di unpivotkan berdasarkan order year, di mana order year-nya itu yang isinya adalah ini, seperti itu. Oke, itu caranya untuk unpivot. Hasilnya yang seperti ini. Jadi seleksi nama kolomnya apa dari nama yang mau di unpivotkan, entah tabel atau view. Kemudian kalian tulis unpivot, agregasinya yang mau di unpivotkan apa, terus spreadnya apa. Tapi jangan lupa dialiaskan. Nah, ini jadi bentuknya seperti ini. Row base. Seperti itu ya untuk unpivot. Contoh lainnya lagi adalah yang ini. Di database toko sepeda yang tadi ya sudah dijelaskan, tahapan pivot yang pertama adalah ini, menseleksi berdasarkan jumlah. Sorry salah, ini karena masih pakai TSQL. Kita ubah ke toko sepeda. Nah, kita seleksi seperti ini kan, seperti yang diilustrasi yang ada di sini tadi. Yang ini kita seleksi. Kita seleksi berdasarkan nama kategorinya di sini. Kemudian langkah yang selanjutnya, kalau kita sudah mendapatkan ini adalah kita seleksi. Nah, ini contohnya seleksi ya berdasarkan datasetnya seperti ini yang mau dibuat. Kategori name-nya apa, produk ID-nya apa. Seperti itu. Saya punya banyak kategori name, sama saya punya banyak macam produk ID. Terus seleksi lagi menggunakan derivative table. Dari yang ini tadi, di derivative table kan, kita select aja, select bintang from kurung buka, seleksi yang ini isinya adalah sama dengan yang seleksi yang ini. Nah, tujuannya di sini untuk derivative table di sini apa? Yaitu untuk membentuk hasil yang temporary. Kenapa kok perlu dibentuk hasil yang temporary di sini? Nah, hasil yang temporary, yang hasil dari derivative table ini, nantinya akan diolah oleh operator pivot yang ini untuk diubah menjadi column base table, seperti itu. Jadi tahap yang pertama adalah seleksi database yang mau dipivotkan apa. Tahap yang kedua adalah
seleksi yang tadi di derivative table kan, seperti itu kan ya, tinggal masukkan aja seleksi yang tadi ke dalam from, kalian select bintang aja, seperti ini. Terus baru kita menggabungkan itu dengan operator pivot kita, di mana pivot itu tadi kan pivot kurung buka agregasimu yang ingin kamu pakai apa. Kalau yang tadi sebelumnya kan pakai sum quantity gitu kan agregasinya. Nah, kalau di sini saya ingin mendapatkan jumlah barang, jumlah banyaknya barang. Jadi bukan sum product ID. Kalau sum product ID kan nanti jadinya 1 tambah 2 tambah 3. Itu yang bukan dicari. Bukan jumlah barang. Kalau seperti itu akan, tapi nanti akan menjadi jumlah ID produk. Ya kan? Makanya dia pakai count. Count agregasinya apa, nama kolomnya apa. Terus spreadingnya di sini. Spreadingnya apa? Sudah, jangan lupa nanti dialiaskan. Ini adalah spreadingnya. Maksud spreadingnya apa itu? Maksudnya adalah kategorinya. Yang ada di dalam kategori name itu apa aja. Seperti itu. Yang mau ditulis itu apa aja. Seperti itu. Oke, terus kita execute. Akhirnya jadi seperti ini. Seleksi biasa. Setelah select biasa, nanti kalian selectnya itu kalian derivative kan, tahap yang kedua. Tahap yang ketiga adalah menggabungkan dengan perintah pivot. Itu adalah cara termudah untuk melakukan pivot di dalam suatu tabel. Contoh yang lainnya di file K10 latihan pivot 2 itu ada juga. Nah, kalian bisa lihat lagi. Contoh yang di sini ya, kita menggunakan database Polynema. Oke, terus kita menggunakan tabel student. Di database Polynema itu ada tabel student yang diinsert berdasarkan yang ini. Karena tadi sudah membuat tabelnya, tadi tabelnya namanya apa? Student ya. Oke, kita coba cek dulu, select aja semuanya. Ini isinya adalah ini tabelnya. Nah, di sini kita ingin melakukan pivot. Yang ingin di pivot adalah dia ingin pivot jumlah murid berdasarkan city atau kota dan berdasarkan total skornya. Ini kan masih row base ya. Kalau kalian lihat di sini yang tahap yang pertama adalah dia select dulu. Data yang ingin ditampilkan itu apa? Seperti itu. Karena dia ingin menampilkan kotanya si mahasiswa itu sama total skornya, yaitu yang diselect city sama total score. Setelah itu dia membuat derivative table. Tujuannya untuk membuat temporary data. Nah, ya kan sama. Select bintang, select yang tadi yang kalian select di yang atas tadi tinggal dipindah aja di dalamnya from, kurung buka, kurung tutup, selectnya kan sama. Ya kan? Select bintang from, kurung buka, kurung tutup, select city, ini, dan from student. Akhirnya jadinya seperti ini. Terus dialiaskan sama dia. Aliasnya terserah Anda. Langkah yang terakhir itu adalah apa? Langkah yang terakhir adalah ini. Menggabungkan dengan pivot. Langkah yang kedua kan sampai yang ini. Ya. Langkah yang ketiga kalian menggabungkan dengan pivot. Saat kita pakai pivotnya berarti kita tentukan dulu. Kalau tadi udah contohnya pakai mulai dari sum ya kan. Count. Yang ketiga adalah ini adalah pakai average atau rata-rata. Agregasinya apa yang mau dipivotkan? Kolomnya apa? Kolomnya adalah total score. Di sini yang mau dirata-rata. Ya. Jadi dia merata-rata seluruh nilai di nilai mahasiswa berdasarkan kotanya, seperti itu. Terus berdasarkan apanya? Nah, berdasarkan kotanya. Ini adalah spreadingnya. For, jangan lupa ya dikasih for, nama kolomnya apa, innya apa. Spreadingnya itu isinya apa aja. Di situ kalian lihat kota yang ingin dia kelompokkan adalah ada 3 ini. Ada 4. Nah, sudah dialiaskan.
terus dijalankan. Akhirnya jadi seperti ini. Paham ya? Itu contoh untuk pivot. Nah, terus yang perlu diperhatikan lagi adalah tadi kan udah row base, jadi column base gitu kan ya. Terus saya mau menampilkan itu lebih detail, Bu. Saya pingin itu ada gendernya juga. Kalau yang tadi adalah city sama total score aja, seperti itu kan. Saya pengen menambahkan gender di sini. Ada gender. Oke. Terus gimana caranya? Caranya ya sama ya. Caranya sama, source-nya sama di sini. Tapi kalau kalian setiap kalian menambahkan satu kolom atau beberapa kolom yang beda, misalkan di sini saya tambahkan gender, gini ya. Udah diubah itu aja. Sudah diubah itu aja. Tampilnya juga nanti akan ada gender. Udah langsung kepisah jadi banyak seperti ini. Seperti itu. Kalau kalian pengen menambahkan isinya apa aja sih di situ? Gender, total score, city. Iya, yang bisa dipakai itu aja ya. Karena datemnya juga nggak bisa. Terus nama kan nggak bisa. Kalau kalian nama dimasukkan ke sini, hasilnya nanti akan ujungnya satu aja. Kita coba kita pakai nama gitu ya. Ini apakah dia mau? Nah kan jadi seperti ini. Bisa, tapi ya hasilnya karena Alan itu ada di London gitu kan, dia nggak ada di Liverpool, Leeds atau Manchester, yang keisi ya ini. Kalau kita tambahkan nama, otomatis average yang ini juga sia-sia gitu kan. Kita tambahkan gender itu aja. Misal kalau, jadi yang mau disampaikan di sini adalah, misalkan kalian menambahkan satu kolom saja di sini, otomatis dia groupingnya juga akan menjadi lebih mendetail. Ini kenapa kok incorrect ya? Oh, salah. Ini ya. Kan tadi udah ditambahkan gender. Nah, otomatis kan lebih detail seperti ini. Oke. Itu adalah pivot. Oke, pivot insya Allah sampai di sini dulu. Tugas untuk yang pivot, kalian bikin 2 tabel atau terserah tabelnya mau beberapa tabel pun silakan, akan tapi yang berbeda dengan contoh ini. Kemudian kalian implementasikan pivot dengan menggunakan 3 tahapan ini. Tahapannya adalah yang pertama, saya select dulu mana yang mau ditampilkan gitu kan, seperti yang tadi contohnya. Contoh yang ini adalah saya ingin menampilkan data per city dan rata-rata total skornya. Berarti seleksi yang pertama yang pengen ditampilkan adalah seleksi yang versi sederhananya adalah kota sama total skor gitu kan. Select DP-nya seperti apa. Terus tahapan yang kedua adalah dibuat derivative table yang tujuannya adalah untuk membuat temporary data set ya. Tahapan yang kedua seperti itu. Caranya gimana? Seperti yang tadi ya, select bintang from, terus select mu yang tadi yang sebelumnya ini. Terus tahapan yang ketiga adalah apa? Tahapan yang ketiga adalah kita menggabungkan dengan pivotnya. Seperti apa? Pivotnya digabungkan dengan source pivot. Tadi kan sampai ini ya. Nah, terus dipivotkan. Data yang tadi udah kalian select, yang ini itu kalian pivotkan. Pivotkannya adalah kalian outputnya mau apa. Yang pasti di sini harus aggregate function. Terus di sini ada spread-nya. Sudah sampai ke sini, baru kalian tambahkan detail grupnya. Detail grupnya misalkan di situ kalian ada tabel yang lainnya, kolom yang lainnya lagi yang ingin ditambahkan, yang ingin dipecah. Misalkan di sini detail yang lainnya lagi adalah berdasarkan gendernya juga, ditambahkan aja satu. Terus dilakukan itu semua. Nah, ini udah.
Itu tugas pertama untuk yang pivot. Di sini kelompokannya ada 22. Jadi satu kelompok 2 orang. Silakan dibikin laporan tersendiri. Di situ kalian jelaskan tabelnya apa yang kalian buat gitu kan ya. Misalkan tabel yang digunakan adalah tabel mahasiswa dan tabel kelas, misalkan seperti itu. Terus kalian tampilkan juga create table-nya, source create table-nya seperti apa, insert table-nya seperti apa, baru kalian tampilkan pivotnya. Oke, itu tugas yang pertama, yang kelompokan. Tugas yang kedua, di video yang terpisah. Di video yang terpisah kita akan membahas tentang cube, roll up, dan grouping set di situ. Oke, sekian dari saya. Jangan lupa ini di-download contohnya yang ini. Misalkan kalian kesulitan dengan penjelasan saya tadi, bisa kalian download, bisa kalian coba-coba sendiri. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.